Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Putri dengan NIM 12270324183 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi keuangan lanjutan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering juga terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberi pinjaman. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha itu terdiri menjadi dua, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu, atau yang sering disebut dengan transaksi downstream, adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan transaksi hilir yaitu transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Pentingnya eliminasi transaksi antar entitas. Menurut PSAK 65, mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karenanya, entitas induk dan entitas anak merupakan suatu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam suatu entitas, sehingga semua dampak transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha terus dieliminasi. Ini yaitu konsep konsolidasian. Ketika kita membahas entitas induk dan entitas anak, berarti ada dua perusahaan di mana sama-sama saling beroperasi. Induk yang beroperasi dengan kegiatan operasionalnya dan anak juga beroperasi dengan kegiatan operasionalnya. Transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya yaitu PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Selama tahun 2020, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta, skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual, dan skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Yang pertama yaitu pembahasan skenario 1, seluruh persediaan terjual. Di sini penjualannya itu sebesar 10 juta dengan beban pokok penjualan 6 juta oleh PTP. Sedangkan PTS penjualannya 16 juta dan beban pokok penjualannya 10 juta. Penjualan pada PTP 10 juta dan beban pokok penjualannya 6 juta, maka menghasilkan laba kotor yaitu 4 juta. Sedangkan PTS 16 juta penjualan dan beban pokok penjualannya 10 juta menghasilkan 6 juta laba kotornya. Maka harus dieliminasi sebesar 10 juta. Setelah dieliminasi, maka dia terbentuk jurnal konsolidasi sebesar 16 juta pada penjualan dan beban pokok penjualannya 6 juta. Maka jurnal eliminasinya yaitu penjualan di debit 10 juta pada beban pokok penjualan di kredit 10 juta. Skenario 2, seluruh persediaan belum terjual. Penjualannya 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta pada PTP, sedangkan PTS penjualannya 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi, karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan jurnal bagian laba atas entitas anak di debit 4 juta, didapat dari 10 juta dikurangi 6 juta.
pada investasi pada entitas anak di kredit 4 juta. Transaksi ini merupakan transaksi hulu yang mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dalam sudut pandang konsolidasi, persediaan ini masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasi yang kita buat yaitu penjualan di debit 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta di kredit, dan persediaan 4 juta di kredit. Skenario ketiga itu sebagian persediaan terjual. PTP penjualannya 10 juta dengan beban pokok penjualannya 6 juta, sedangkan PTS penjualan 12 juta, beban pokok penjualan 7.500.000 dan persediaannya 10 juta. Oleh karena persediaan yang diperoleh dari PTP baru 75% yang terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta, didapat dari 25% dikali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan dengan jurnal bagian laba atas entitas anak 1 juta dari 25% kali 4 juta di debit pada investasi pada entitas anak 1 juta di kredit. Transaksi ini merupakan transaksi hulu yang mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 yang didapat dari 75% dikali 10 juta. Eliminasi ini dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi ini sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan juga dieliminasi sebesar 9 juta. Karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan ini hanya sebesar 4.500.000, didapat dari 75% dikali 6 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu penjualan 10 juta di debit, beban pokok penjualan 9 juta di kredit pada persediaan 1 juta di kredit. Selanjutnya neraca saldo yang terdiri dari akun-akun dan 2 perusahaan yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Informasi tambahannya yang pertama, PT Nusantara telah membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar 900 juta. Didapat dari 900 jutanya didapat dari 75% saham PT Andalas, yaitu saham biasa ditambah saldo laba 800 juta ditambah 400 juta yaitu 1,2 M dikali 75%, maka dapatlah 900 juta. Nilai wajar kepentingan dan pengendali ini adalah sisa dari 1,2 M dikurangi 900 juta, maka dapat 300 juta. Informasi tambahan kedua, selama tahun 2020, PT Andalas membagi laba 200 juta dan membagi dividen 50 juta. Cara mencari laba yaitu penjualan dikurangi beban-beban. Penjualannya PT Andalas yaitu 875 juta, dikurangi beban pokok penjualannya 550 juta, dikurangi beban operasi 100 juta, dikurangi beban penyusutan 25 juta, maka menghasilkan 200 juta. Dan dividennya bisa dilihat di paling bawah yaitu 50 juta. Informasi tambahan ketiga, dalam transaksi penjualan PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan 40 juta. Ini merupakan transaksi hulu di mana penjualan induk ke anak. Harga aslinya itu 40 juta dan dia menjual 100 juta, maka memperoleh keuntungan 60 juta. Informasi tambahan selanjutnya yaitu sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual.
PT Nusantara telah membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali 300 juta. Maka diperoleh jurnal yaitu investasi pada kas 900 juta di debit dan kas 900 juta di kredit. Selama tahun 2020, PT Andalas memperoleh laba 200 juta dan membagi dividen 50 juta. Maka kita harus mengeliminasi bagian laba PT Andalas yaitu dengan 75% dikali 200 juta, maka menghasilkan 150 juta. Dan menghasilkan jurnal yaitu investasi pada PT Andalas di debit yaitu 150 juta dan bagian laba PT Andalas 150 juta di kredit. Kita harus mengeliminasi dividen PT Andalas dengan cara 50 juta dikali 75% yaitu 37.500. Maka menghasilkan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas nilai 37.500. Dalam transaksi penjualan PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan 40 juta. Maka jurnal eliminasinya yaitu penjualan 100 juta penjualan 100 juta di debit pada beban pokok penjualan di kredit 40 juta dan persediaan di kredit 60 juta. Nilai investasi 31 Desember 2020 sebesar 75% dengan saldo awal 900 juta ditambah bagian laba PT Andalas 150 juta dan ditambah dividen 37.500 menghasilkan nilai 1.012.500 dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta, maka menghasilkan saldo akhir investasi yaitu 952.500 juta. Kepentingan non-pengendali 25%. Saldo awalnya 300 juta, bagian laba PT Andalas saldo awalnya 300 juta ditambah bagian laba PT Andalas 50 juta dan ditambah dividen 12.500, maka saldo akhirnya yaitu 337.500. Saldo laba PT Nusantara. Saldo awalnya 1.500.000 juta ditambah laba PT Nusantara 690 juta dikurangi dividen 300 juta menghasilkan saldo akhir yaitu 1.890 juta. Sedangkan saldo laba pada PT Andalas saldo awalnya yaitu 400 juta ditambah laba PT Nusantara 200 juta dikurangi dividen 50 juta. Makanya saldo akhirnya yaitu 550 juta. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian dari PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini terdapat laporan posisi keuangan dengan total aset 7.590 juta pada PT Nusantara dan 2.150 juta pada PT Andalas, dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 7.590 juta untuk PT Nusantara dan PT Andalas 2.150 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.